أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, dan juga diberikan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa duduk bersama di masjid yang kita cintai ini, di majelis ilmu ini, di dalam rangka kita sama-sama mempelajari ilmu agama. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di majelis ilmu ini menjadikan sebab kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita semakin mengenal Allah, maka akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan, "Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf." Semakin kita mengenal Allah, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita kepada Allah, maka semakin kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan juga disyarah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullahu ta'ala, di mana kita masih pada bab tentang tafsir surah-surah pendek dimulai dari surah Al-Zalzalah, di mana saat ini kita masuk kepada pembahasan tafsir surah Al-Kafirun, yang mana pada bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Kautsar. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa kita memulai pembahasan tafsir dari apakah surah Al-Kafirun ini surah Makkiyah atau Madaniyah. Jika di surah-surah sebelumnya kita menemukan ada banyak khilaf, perbedaan pendapat di antara para kalangan ahlu tafsir tentang termasuk Makkiyah atau Madaniyah,
maka surah Al-Kafirun ini sepakat para ulama bahwasannya surah Al-Kafirun ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kenapa? Karena memang surah Al-Kafirun ini jelas asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah ini, yaitu karena tawaran orang-orang kafir Quraisy yang menawarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun dan mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Oleh karenanya surah ini sangat jelas, yaitu surah apa? Makkiyah. Surah Al-Kafirun ini tentu surah yang sering kita baca, sering kita dengar, terlebih biasanya di bulan Ramadan. Ya, surah ini dibaca pada saat kita melaksanakan witir. Ya, dan nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan daripada surah Al-Kafirun ini. Namun tentu juga sebagian qari, sebagian imam kadang menghindari membaca surah ini. Kenapa? Karena suka apa? Terbalik-balik. Ya, suka terbalik-balik. Nah, nanti juga akan kita lihat kenapa nanti akan diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 2 kali dengan makna yang hampir sama. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan bahwa surah ini memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah surah Al-Kafirun, dan ini surah yang masyhur dan yang ditulis di mushaf kita bahwa surah ini adalah surah Al-Kafirun. Kemudian sebagian para ahli tafsir menamakan juga surah ini sebagai surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini nama yang kedua. Kemudian yang ketiga, surah ini disebut juga surah Al-Ikhlas. Padahal kita tahu surah Al-Ikhlas itu surah apa? Qul huwallahu ahad. Namun para ulama juga memberikan nama pada surah ini adalah surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surah ini berbicara tentang bagaimana seorang hamba hendaklah mengikhlaskan ya ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti dibedakan, para ulama mengatakan bahwa kalau surah Al-Ikhlas yang dimaksud surah Al-Kafirun di sini berbicara tentang keikhlasan seseorang untuk hanya menyembah kepada Allah semata, adapun Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas yang lainnya ini berbicara tentang keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah itu Maha Esa. Nah, menariknya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 2 surah Al-Ikhlas ini, yang satu surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang satu lagi surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ini 2 surat yang selalu berdampingan dan sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keduanya berbicara tentang al-bara'atu minasyirk. Berbicara tentang apa? Agar kita berlepas diri daripada kesyirikan. Nah, menariknya 2 surah Al-Ikhlas ini sering digandengkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering dibaca berbarengan. Dan ini menunjukkan 2 keutamaan surah ini. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kita ambil contoh misalkan di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca 2 surah ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu pada salat qabliyah fajar. Nah, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita salat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah membaca 2 surah ini. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matis suratan yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajri. Ada 2 surat yang sangat baik untuk dibaca ketika 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu Qul huwallahu ahad wa Qul ya ayyuhal kafirun.
Ya, dan dua-duanya tadi kalau kita menggunakan pendapat bahwa nama surahnya surah Al-Ikhlas, maka dua surah Al-Ikhlas ini seringkali digandengkan dibaca oleh Nabi SAW. Jadi ini sunnah yang pertama yang hendaklah kita baca ketika kita melaksanakan salat qabliyah subuh. Ya, membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengabarkan, sampai-sampai beliau mengatakan, ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla al-fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, aku tidak bisa menghitung saking banyaknya aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau biasa membaca setelah salat maghrib, artinya apa? Ba'diyah maghrib, dan juga 2 rakaat sebelum salat subuh daripada Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Makanya ini di antara sunnah Nabi, kalau kita salat ba'diyah maghrib baca 2 surat ini, atau qabliyah salat subuh, ya, perbanyak membaca 2 surah ini. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana kita jelaskan tadi di awal, juga Nabi biasa membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ini pada salat witir. Ya, pada salat witir. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu biasa membaca pada salat witirnya, ya, kana yaqra'u fil ula, biasa Nabi membaca pada rakaat yang pertama sabbihis marabbikal a'la. Ya, biasa kita mendengar para imam ketika witir rakaat pertama membaca apa? Sabbihis marabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, kemudian pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, ditambah yaitu muawwidzatain surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan ini sunnah, di antara sunnah Nabi ketika witir kita membaca 3 surah ini, ya, sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Lihat lagi-lagi Nabi selalu menyandingkan 2 surah ini, 2 suratul Ikhlas, karena memang 2 surah ini berbicara tentang al-bara'atu minasyirk, bagaimana seorang hamba harus menjauhkan dirinya daripada kesyirikan dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, ya, di antara juga sunnah yang hendaklah kita tidak tinggalkan, ya, untuk memperbanyak membaca surah Al-Kafirun ini. Nah, yang lebih menarik lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bisa kita simpulkan betapa pentingnya perkara tauhid dan betapa pentingnya kita menjauhi kesyirikan. Bagaimana tidak? Bayangkan tadi Nabi dalam sehari semalam itu tidak lepas daripada membaca 2 surah ini. Betul atau tidak? Dimulai dari qabliyah subuh. Kemudian Nabi juga biasa membaca sebelum tidur Qul ya ayyuhal kafirun. Sebagaimana dijelaskan, ya, Iqra inda manamika Qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah ketika engkau akan tidur Qul ya ayyuhal kafirun. Thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah kalian setelah menyelesaikan menamatkan membaca surah ini. Fa innaha bara'atun minasyirik, kata Nabi. Karena surah ini sesungguhnya melepaskan diri daripada kesyirikan. Maka bisa kita simpulkan, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tauhid dan pentingnya kita menjauhi kesyirikan. Bahkan Nabi membaca surah ini dari mulai pagi ditutup dengan waktu malam hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkara tauhid. Dan memang ma'asyiral muslimin, hendaklah setiap kita harus selalu khawatir. Khawatir kita terjerumus kepada kesyirikan. Dan kita tahu kesyirikan adalah dosa yang besar
yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang meninggal dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni selainnya. Dan kita tahu orang-orang yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan kekal di dalam api neraka, dan ini kerugian yang paling besar. Maka lihat bagaimana perhatian Nabi dengan perkara tauhid, dengan perkara agar Nabi dijauhkan daripada kesyirikan. Nabi membaca dari mulai bangun tidur sebelum sholat subuh sampai ketika akan tidur lagi, Nabi membaca surah ini. Ini menunjukkan kepada kita betapa perhatiannya Nabi terhadap perkara tauhid. Kemudian ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita, bahwa setiap kita harus khawatir, harus takut. Siapa yang menjamin kita untuk berada pada tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah? Tidak ada yang jamin. Makanya Nabi SAW mengajarkan satu doa yang hendaklah kita hafal, hendaklah selalu kita ucapkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita di atas tauhid sampai kita meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ini doa yang sangat penting. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukan Engkau dan aku dalam keadaan mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu ya terhadap apa yang aku tidak ketahui. Jadi kita harus perbanyak baca doa ini, karena sejatinya kita khawatir, kita nggak pernah tahu akhir hayat kita. Tentu setiap kita berharap bahwa kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah. Hafalkan doa ini. Ya, antum cari di Google, tulis doa meminta perlindungan dari kesyirikan, insya Allah banyak keluar. Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita juga mengambil hikmah dari doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah orang yang kokoh dalam urusan tauhid. Seorang nabi yang dikategorikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya Nabi Ibrahim selalu khawatir dan mendoakan agar keluarganya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hada baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbij'al hada baladan amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, sebagai negeri yang aman. Waj'alni ya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku bersama dengan anak keturunanku, ya, jauhkanlah aku dan keturunanku daripada menyembah berhala. Lihat bagaimana ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keluarganya agar dijauhkan daripada menyembah berhala. Maka ini pun harus kita contoh. Hendaklah setiap kita berusaha untuk apa? Berdoa kepada Allah agar Allah menjaga diri kita dan keluarga kita di atas tauhid dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian surah ini, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, itu juga disunahkan untuk kita baca ketika kita melaksanakan sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Setelah kita melaksanakan tawaf 7 kali, kemudian kita disunahkan sholat di belakang maqam Ibrahim. Maka kita disunahkan untuk membaca di rakaat pertama surah Al-Kafirun, di rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Sebagaimana disebutkan
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atai at-tawaf bi suratai qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada dua rakaat tawaf, di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun dan yang kedua qul huwallahu ahad. Maka sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa dua surah ini sangat penting dan hendaklah selalu kita baca. Paling tidak tadi sebelum kita sholat subuh dan ketika kita akan tidur. Dan juga kita baca ba'diyah sholat maghrib. Agar pagi hari kita baca dua surah ini dan kita tutup pada malam hari ketika kita sebelum tidur juga membaca dua surah ini. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kemudian kita masuk kepada pembahasan asbabun nuzul. Sebab turunnya surah ini. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan sedikit di awal, bahwa di antara sebab turunnya surah ini adalah karena orang-orang musyrikin senantiasa merayu Nabi SAW agar Nabi menghentikan dakwahnya. Lihat ma'asyiral muslimin, dari dulu sampai detik ini orang-orang akan berusaha untuk menghentikan yang namanya dakwah tauhid. Akan menghentikan dakwah yang mengajak kepada apa? Untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan pasti akan diganggu. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Orang akan mencari cara bagaimana dakwah tauhid ini redup. Dakwah tauhid ini padam. Dakwah tauhid ini tidak ada. Karena apa? Seluruh para nabi dan rasul dimusuhi. Dan kita tahu seluruh para nabi dan rasul datang membawa risalah yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kata Allah, dan sungguh kami telah utus para nabi dan rasul kepada setiap kaum. Seluruh nabi dan rasul datang dengan membawa visi misi yang sama, membawa risalah yang sama. An i'budullah, sembahlah Allah semata dan jauhilah sesembahan selain Allah. Nah, orang-orang musyrikin saat itu senantiasa merayu Nabi SAW agar Nabi sudah cukup wahai Muhammad, gak usah lanjutkan dakwah tauhid, gak usah ajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Karena kita semua tahu 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang Nabi dakwakan hanya dakwah tauhid, mengajak manusia hanya untuk menyembah Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Ya, mereka berusaha mencari cara, gimana nih cara menghentikan Nabi SAW. Akhirnya mereka menempuh banyak cara. Mereka berpikir Nabi ini seperti orang lain, kebanyakan manusia, yang kalau dikasih tawaran Nabi mau mengambilnya. Akhirnya mereka menawarkan kepada Nabi SAW harta. Mereka menawarkan, wahai Muhammad, hentikan dakwah tauhidmu, maka kami akan jadikan engkau orang yang paling kaya di kota Makkah. Ya, ternyata apa? Nabi nggak mau. Ya, padahal kebanyakan manusia biasanya idealismenya akan luntur, bahkan akan dia tinggalkan ketika dia dapat tawaran 3 hal. Apa? Harta, tahta, wanita. Ya, ternyata Nabi tidak mau. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kalau begitu kamu cari wanita yang paling kamu inginkan. Cari wanita yang paling cantik yang ada di kota Makkah ini. Siapa di antara para wanita yang engkau ingin nikahi, kami akan berikan wanita tersebut. Yang penting syaratnya apa? Jangan lagi dakwah tauhid. Jangan lagi ajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Namun ternyata apa? Tidak diterima juga sama Nabi SAW. Padahal sekali lagi, kebanyakan manusia kalau sudah ditawari 3 hal ini, ya, idealismenya apa? Nah, udah hilang. Ya, kalau sudah dikasih 3 hal ini, yang awalnya kokoh sekalipun, kadang bisa jadi apa? Tergoyahkan. Karena memang menjadi hal yang sunnatullah, bahwa 3 perkara ini 3 perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Allah jelaskan di dalam Al-Quran apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa yang dicintai manusia? Wanita, anak, harta benda, emas, perak. Nah, ini kan sesuatu yang dicintai oleh manusia, dan setiap kita kadang goyah prinsip
dalam hidupnya ketika ditawari 3 hal ini, harta, tahta, dan wanita. Tapi ternyata itu tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik dan mau meninggalkan dakwah tauhid. Ya, padahal sekali lagi betapa banyak orang yang awalnya kokoh pendiriannya, kokoh idealismenya, tapi dapat tawaran wanita yang cantik, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, akhirnya mereka melepaskan idealisme mereka. Maka mereka mencari ide lagi, ini gimana nih cara supaya Muhammad meninggalkan dakwahnya. Mereka cari, berpikir dikasih wanita, tidak mau, dijadikan orang paling kaya di Mekah juga nggak mau. Oh, sudah, kalau begitu mereka menawarkan satu ide yang mungkin bisa dikatakan ide yang lebih gila lagi. Ya, ide yang bisa dikatakan ide yang tidak masuk akal, yang seharusnya mereka nggak lakukan ini. Tapi karena mereka betul-betul ingin menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka memberikan sebuah penawaran, di mana mereka mengatakan, kalau begitu wahai Muhammad, gini aja lah, ya biar sama-sama enak, kata mereka. Kita win-win solution saja. Ya, gimana caranya? Udah, kalau begitu saya sembah Allah 1 tahun, kamu sembah Tuhan kami selama 1 tahun. Nah, gimana kalau biar adil? Ya, udah, kamu gak usah dakwah tauhid lagi. Biar kami sembah Tuhan kalian selama 1 tahun dan engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Lihat, ya, sampai mereka menggadaikan apa? Idealisme mereka, menggadaikan agama mereka, menggadaikan kepercayaan mereka demi menghentikan apa? Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan di dalam sebuah riwayat, walaupun kalau kita bicara tentang riwayat yang berbicara tentang asbabun nuzul surah ini, banyak sekali ya riwayat-riwayat yang lemah. Namun karena banyaknya riwayat, maka menguatkan riwayat hadis ini, dan riwayat tentang asbabun nuzul tentang surah ini maka bisa digunakan. Mari kita dengarkan apa yang dikisahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, anna Quraisyan wa'adu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yu'tuhu malan fayakunu agna rajulin di Makkah. Kata Nabi, orang Quraisy itu pernah menjanjikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan memberikan harta yang sangat banyak untuk menjadikan Nabi manusia yang paling apa? Kaya di Mekah. Bayangin, menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Bukan hanya sekedar kaya, tapi agna rajulin di Mekah. Jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Bahkan mereka mengatakan, kami akan nikahkan engkau kepada wanita yang engkau inginkan. Siapapun wanita yang engkau inginkan, kami nikahkan. Ya. Faqalu lahu hadza laka indana ya Muhammad. Ya, mereka mengatakan, ya ini akan menjadi milikmu semua wahai Muhammad. Jadi orang yang paling banyak hartanya, dan engkau pilih wanita manapun yang engkau inginkan. Ya. Wa kuffa an syatmi alihatina, tapi syaratnya engkau diam. Ya. Dibungkam sama mereka, jangan ngomong lagi tentang tauhid. Ya. Jangan lagi ajak manusia kepada tauhid. Ya. Fala tadhkuruha bisuin, dan engkau jangan lagi sampaikan kepada para sahabatmu ya tentang keburukan Tuhan-Tuhan kami. Udah, diam aja udah. Ya. Fa illan taf'al fa inna na'ridu 'alaika khoslatan wahidah. Kalau engkau juga masih enggak mau dengan tawaran ini, maka saya tawarkan satu tawaran ya yang kata mereka fahiya laka walana fiha solahun. Satu tawaran yang insya Allah membuat kita ini adil. Ya tadi, win-win solution. Ya, insya Allah ini adil. Buat engkau adil, buat kami adil, kata mereka. Itu versi mereka. Ya. Apa kata mereka? Qalu ta'budu alihatana sanatan allata wal uzza. Engkau menyembah Tuhan kami yaitu Latta wal Uzza selama 1 tahun. Wa na'budu ilahaka sanatan. Dan kami akan menyembah Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Lalu lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta anzura ma ya'ti min indi rabbi. Saya enggak akan jawab dulu sampai nanti akan datang ya keputusan dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Ya, faja'al wahyu minal lauhil mahfud, maka diturunkan wahyu dari lauhil mahfud yaitu berbicara qul ya ayyuhal kafirun. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum.
Dalam hal ini lihat, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, di mana Nabi itu kalau sudah urusan akidah, sudah urusan tauhid, tidak ada tawar-menawar. Ya, tidak ada ampun kalau sudah urusan tauhid. Ya, Nabi tegas. Nabi kokoh. Apapun itu tawarannya, apapun itu kondisinya, tetap bahwasannya Nabi SAW memperjuangkan yang namanya apa? Tauhid. Maka mari kita masuk kepada pembahasan surah ini, ayat per ayat yang akan kita jelaskan. Di dalam kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah dijelaskan, hadhihi surah suratul kafirun wa hiya suratul bara'ati minasyirki wal musyrikin wal kufri wal kafirin. Surah ini dikatakan surah Al-Kafirun, yaitu surah yang menunjukkan kepada kita tentang melepaskan diri kita daripada kesyirikan, melepaskan diri kita dari orang-orang musyrikin, dari kekufuran, dan juga dari orang-orang kafir. Maka Allah memulai di ayat ini dengan mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad. Tegas Allah mengatakan. Ya, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Orang-orang kafir. Hai orang-orang kafir. Nah, lihat ma'asyiral muslimin, ada satu pelajaran penting di sini. Orang itu paling gak suka dibilang apa? Kafir. Betul atau tidak? Karena kafir itu pasti konotasinya buruk. Sampai mungkin kita beberapa waktu yang lalu ya suruh dirubah, jangan lagi mengatakan kata apa? Kafir. Karena memang kata kafir ini gak enak didengar bagi mereka. Dan memang Allah sampaikan. Tapi di sini Allah tegas mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Namun satu hal yang harus digarisbawahi. Kata kafir di sini tidak boleh kita gunakan dalam masalah panggilan. Artinya begini. Hal ini berbicara tentang status. Sepakat para ulama, siapapun yang menyembah kepada selain Allah, maka status mereka apa? Kafir. Tetapi tidak boleh kita memanggil orang yang non-muslim dengan panggilan kafir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bapak-bapak punya rekan-rekan di kantor yang non-muslim, kemudian bilang, "Hai kafir, sini." Nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, betul status mereka adalah apa? Kafir. Ya, selama mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka kafir. Ini juga untuk membantah nanti pemahaman pluralisme yang mereka menyamakan semua agama menjadi sama. Kalau sama, kenapa Allah sampai katakan sampai dengan tegas Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi secara status boleh kita katakan mereka orang-orang kafir dan harus kita katakan. Dan ini bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bilang kafir, itu nanti termasuk radikal, keras. Bagaimana keras? Ini bahasa Al-Qur'an. Namun memang betul dalam kehidupan bermuamalah sehari-hari jangan kita panggil orang yang non-muslim dengan panggilan apa? Hai kafir, sini. Ya. Kenapa? Karena Nabi pun tidak pernah melakukan ini. Nabi ketika memanggil misalkan Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, Nabi nggak pernah bilang hai kafir sini. Ya. Bahkan kadang Nabi memanggil mereka dengan panggilan kunyah. Ya Abul Walid misalkan dan lain sebagainya. Ini penting kita garis bawahi juga. Ya, jadi jangan juga serampangan ya ada non-muslim bilang hai kafir sini, kafir. Ya, jangan. Secara status iya, tapi secara panggilan maka kita tidak memanggil mereka di kehidupan sehari-hari dengan panggilan apa? Kafir. Apalagi kita garis bawahi seorang muslim yang memang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jangan bermudah-mudah mengkafirkan. Karena kata Nabi SAW, man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya kafir, maka itu bisa kembali kepada dirinya. Hati-hati. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam berhati-hati yang namanya masalah takfir. Maka jangan pernah kita ikuti ya pemikiran-pemikiran yang mudah mengkafirkan. Ketika tidak sesuai dengan kelompoknya dikatakan kafir, halal darahnya, boleh dibunuh dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ini pemahaman yang keliru. Ini pemahaman yang radikal, pemahaman yang ekstrim. Islam tidak pernah mengajarkan memudah-mudahkan kita untuk mengkafirkan orang lain. Karena ma'asyiral muslimin, untuk sampai pada tahapan mengkafirkan itu syaratnya banyak. Dan bukan hak individu-individu. Sekali lagi, untuk mengkafirkan bukan hak kita masing-masing. Tapi haknya siapa? Pemerintah dalam hal ini. Ya, pemerintah memiliki ya para ulama yang mereka nanti akan memeriksa. Ya, itu pun dilakukan dengan tahapan yang banyak. Iqamatul hujjah. Dilihat dulu apakah dia ada syubhat yang memang masih tercokol di dalam pemikirannya yang belum dihilangkan. Ini berat syaratnya. Jadi jangan pernah memudah-mudahkan untuk memanggil atau mengklaim saudara muslim kita menjadi apa?
kafir. Ini penting untuk saya sampaikan sebagai bentuk ya kehati-hatian kita untuk tidak memiliki pemikiran yang salah, terutama pemikiran memudahkan mengkafirkan orang lain. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Kenapa kita katakan bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dikatakan kafir? Karena banyak sekali ayat yang berbicara tentang ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ya, adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka secara status mereka itu orang kafir atau bukan? Orang kafir. Ya. Maka jangan ada yang marah kalau dikatakan kafir, karena memang ini bahasa Al-Qur'an dan ini ajaran kita. Namun sekali lagi kita tidak boleh memanggil mereka dengan langsung hai kafir, tidak boleh. Ya, secara status mereka jelas orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang mengatakan bahwasannya Al-Masih Ibnu Maryam itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kufur, kata Allah, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu Al-Masih Ibnu Maryam. Ya, ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membahas ini bukan berarti Ustaz nggak toleran. Enggak. Nanti akan kita jelaskan. Ya, bahwa Islam sangat mengajarkan toleran. Kita tidak boleh mengganggu ibadah orang lain, tetapi tidak boleh mempercampur adukan dua akidah yang berbeda. Ya, ini penting. Terlebih di bulan-bulan ini, di masa-masa ini, banyak kaum muslimin yang keliru akhirnya. Mencampur adukan antara dua akidah dengan dalil apa? Toleransi. Islam mengajarkan toleransi. Kita nggak boleh mengganggu ibadah mereka. Tetapi kita nggak boleh mempercampur adukan ibadah kita. Kita datang ke tempat ibadah mereka, ibadah di tempat mereka. Mereka datang ke tempat ibadah kita, kemudian mereka beribadah dengan ibadah mereka. Ini bukan toleransi namanya. Ini mencampur adukan dua akidah yang berbeda. Ini penting ma'asyiral muslimin untuk menjaga apa? Ketauhidan kita. Sekali lagi, untuk menjaga apa? Ketauhidan kita. Jangan sampai na'udzubillah kita memiliki pemahaman yang keliru, menyamakan semua agama dengan dalil toleransi. Ini salah. Ini keliru. Ya, Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Islam sangat menjunjung tinggi apa? Toleransi. Tetapi bukan berarti mempercampurkan dua akidah yang berbeda. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, Allah juga menyebutkan di dalam surah yang lain, laqad kafarul ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari bagian daripada yang tiga. Ya, tentu ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dikatakan apa? Kafir secara status. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Dijelaskan di sini, ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Ai minal asnami wal awthan allati ittakhadtumuha andadan wa syuraka'a lillah. Ya, kata Nabi, kata Allah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Dari apa? Dari patung-patung, dari berhala-berhala yang kalian jadikan tandingan-tandingan dan syuraka, ya, persyarikatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tegas mengatakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Nah, nanti akan kita jelaskan. Kok Nabi di ayat yang keempat juga mengatakan hal yang semisal? Apa bedanya ayat yang kedua dan ayat yang keempat? Nanti akan kita jelaskan. Ya, Nabi mengatakan di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Tegas di sini Nabi. Ya, kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dijelaskan di sini, wala antum abiduna ma a'bud, ma annahum ya'budunallaha fi jumlatin ma ya'budun. Padahal mereka kan bilang apa? Saya akan menyembah Tuhan kalian. Ya. Tapi kata Nabi, tidak bisa. Kalian tidak bisa dan kalian bukan menyembah Tuhan kami. Walaupun kalian mengatakan saya akan menyembah Tuhan kalian selama 1 tahun. Kenapa? Maka dijelaskan di kitab ini, lakinnal ibadata lillah la takunu ibadatan illa bil ikhlas. Karena orang tidak dikatakan beribadah kepada Allah kecuali harus apa? Ikhlas.
memurnikan ketaatan kita hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Artinya gini, kalau orang ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, ikhlas atau bukan? Gak ikhlas. Makanya kata Nabi, gak masuk akal. Kalian suruh saya nyembah 1 tahun, kalian mau menyembah Allah 1 tahun, tapi juga kalian masih menyembah Tuhan kalian. Berarti kan di sini ikhlas atau bukan? Bukan. Maka Nabi menjelaskan, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Jadi kalian tidak dikatakan menyembah Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian juga masih menduakan Allah. Ya? Karena di kami itu ada konsep yang namanya ikhlas. Ibadah itu hanya untuk Allah semata. Fa idza lam takun khalisatan la takunu ibadatan. Karena orang kalau enggak ikhlas dalam ibadah, maka tidak dianggap ibadah. Betul atau tidak? Kan ibadah itu syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Kalau tidak dipenuhi, ya bukan katakan ibadah. Kama anna sholata la takunu sholatan illa bit-taharah. Maka Syekh Abdul Razak memberikan analogi sebagaimana sholat itu tidak dikatakan sholat kalau dia tidak bersuci. Sekarang Bapak mau sholat 100 rakaat sekalipun, tapi sebelum sholat nggak wudu, dianggap sholat atau tidak? Tidak. Maka sama toharo itu seperti ikhlas. Menjadi syarat dikatakan sebuah ibadah menjadi ibadah. Ya? Falau anna insanan shalla min ghairi taharatin la sahha an yuqalla yusalli. Kalau ada orang salat tanpa wudu, maka sangat berhak kita katakan orang ini enggak salat. Betul atau tidak? Salat 100 rakaat tapi enggak wudu, enggak taharah, ya enggak, bukan salat. Ya? Tidak dikatakan apa? Salat. Wa kadzalika man 'abadallaha bighairil ikhlas sahha an yuqal lam ya'budillah. Maka begitu juga orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka beribadah tanpa ikhlas, maka sangat layak untuk dikatakan lam ya'budillah, dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya Allah katakan wala antum abiduna ma'bud. Kalian bukan menyembah Tuhan kami. Kalau modelnya tadi kalian menyembah Allah juga masih menyembah kepada selain Allah. Maka ini juga memberikan pelajaran ma'asyiral muslimin. Setiap kita hendaklah betul-betul melihat kehidupan kita. Karena ada banyak sekali praktek-praktek kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Mereka mengatakan, saya sembah Allah kok. Saya mintanya sama Allah kok. Tapi banyak sekali ritual-ritual ibadah yang sejatinya mereka menjadikan wasilah. Ya, antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada wasilah-wasilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kajian tauhid itu harus selalu kita ulang-ulang. Ya, karena setiap kita harus khawatir, takut kalau ada apa? Ibadah-ibadah, ritual-ritual yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Bayangkan Nabi 13 tahun. Ya, setengah daripada dakwahnya Nabi itu didedikasikan untuk dakwah apa? Tauhid. Maka ini penting bagi kita untuk selalu kita ulang-ulang. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini kan hampir sama dengan ayat yang keberapa? Kedua. Berbicara ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Betul atau tidak? Lalu apa hikmahnya? Kenapa Nabi mengulang sampai 2 kali? Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sebagian ulama berpendapat kenapa Nabi sampai mengulang 2 kali makna ayat yang hampir sama. Ya, ayat kedua yaitu la a'budu ma ta'budun. Ya. Sedangkan ayat yang keempat wala ana abidum ma abadtum. Maka pendapat pertama, ayat yang kedua ketika Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, ini berbicara tentang masa lampaunya. Nabi ingin mengatakan, saya nggak pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian sembah. Bisa dipahami maksudnya? Jadi yang kedua itu berbicara, Nabi ingin mengatakan kepada orang-orang kafir, saya ini dari dulu nggak pernah sembah Tuhan kalian. Makanya kalau kita tarik mundur kepada sirah Nabi, kita tahu kenapa Nabi itu ketika di umur 35 mendekati umur 40 ketika Nabi akan diangkat menjadi Rasul, Nabi itu melakukan ibadah yang namanya khulwah, berkhulwat, yaitu di gua.
Tujuannya di antara dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi itu menyendiri. Salah satunya Nabi itu sudah sangat muak, sudah sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah daripada menyembah berhala, main judi dan lain sebagainya. Maka Nabi lebih memilih apa? Mengasingkan diri. Karena memang Nabi tidak pernah sekalipun dalam hidupnya menyembah berhala. Hatta sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, nggak pernah Nabi lakukan. Ya, maka Nabi ingin sampaikan kepada kita, aku ini tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Adapun yang keempat, wala ana abidum ma abattum, itu artinya berkaitan dengan masa datang. Saya pun tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Bisa dipahami? Ayat yang kedua berbicara tentang masa dulu. Kata Nabi, saya nggak pernah sembah. Dari dulu nggak pernah sembah Tuhan kalian. Walaupun saya belum diangkat jadi Nabi. Dan saya tidak akan pernah selamanya untuk menyembah Tuhan yang kalian sembah. Bisa dipahami dua perbedaan ini? Jadi sama-sama maknanya, tapi Nabi ingin menegaskan bahwasanya aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah untuk yang akan datang. Dulu saya nggak pernah nyembah, waktu yang akan datang pun saya tidak akan pernah sembah. Kemudian sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi mengulangnya sampai 2 kali di ayat yang keberapa? 2 dan keempat, karena memang Nabi mendapatkan tawaran yang berulang-ulang. Makanya Nabi tegaskan sampai 2 kali, saya tidak akan beribadah kepada Tuhan yang kalian sembah. Jadi ini sebagai apa? Bentuk penekanan, bentuk taukid, karena mereka juga mengulang-ulang tawaran itu, maka Nabi pun mengulanginya kembali. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya setelah adzan Isya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Sebagian para ulama membedakan antara ayat yang kedua dan yang keempat itu karena perbedaan huruf mim di situ. La a'budu ma ta'budun. Mim di situ apa? Karena kalau kita kembalikan kepada kaidah bahasa Arab, maka di situ ada 2 maknanya. Bisa bermakna mim di situ adalah bermakna al-mausulah, mim al-mausul, ada namanya mim masdariyah. Kalau kita terjemahkan berbeda. Ya. Jadi kalau huruf mim di situ bermakna mim al-mausulah, maka artinya aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Berarti lebih kepada yang disembahnya. Saya tidak akan menyembah apa Tuhan yang kalian sembah. Kalau bermakna mim masdariyah, berarti lebih kepada caranya. Aku tidak akan menyembah sebagaimana cara kalian menyembah. Dan dua-duanya benar. Ya. Di mana Nabi tidak akan pernah menyembah Tuhan yang mereka sembah, Lat wal Uzza, dan juga tidak akan menyembah tata cara ibadahnya mereka. Oleh karenanya dijelaskan, innal awwala min haitsu al-ma'bud. Makna mim pertama itu lebih kepada yang disembahnya. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Fan nabiyyu ya'budullaha mukhlishan lahuddin. Karena Nabi SAW menyembah Allah dengan mengikhlaskan, tadi yang kita jelaskan di awal. Ya. Adapun orang-orang kafir menyembah berhala, dan ini berbeda. Kemudian yang kedua, min haitsul ibadati min haitsul ibadah nafsuha. Itu dari sisi ibadahnya itu sendiri, caranya. Kita beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Adapun tadi orang-orang kafir Quraisy, mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Nggak bisa diterima konsep ibadah seperti ini. Nah, berarti ini juga membantah pemahaman untuk menyamakan semua agama itu sama. Kenapa? Orang tata cara ibadahnya kita berbeda. Kan begitu ya, simpelnya. Jadi kalau ada orang-orang yang ya gembar-gembor menyampaikan tentang liberalisme, tentang pluralisme, menyamakan semua gitu agama sama dengan dalil supaya kita toleransi, kita damai. Bukankah selama ini kita juga damai? Ya, selama kita tidak mengganggu ibadah orang lain. Ya. Maka ini bantahan yang sangat telak sekali. Ibadah kita itu berbeda. Bagaimana mungkin ibadah kita harus disamakan? Kan begitu. Nggak boleh ibadah kita disamakan. Makanya di antara makna masdariyah itu berarti artinya aku tidak akan menyembah sebagaimana cara ibadah
kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, justru orang-orang liberal menggunakan ayat yang ke-6 ini sebagai dalil, mengatakan, tuh, ini dalil yang namanya toleransi, kata mereka. Kenapa? Allah saja mengatakan bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Berarti yang masing-masing agama itu sama, benar. Nah, ini salah. Dan syubhat ini banyak sekali diajarkan kepada sebagian kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, justru ayat yang ke-6 inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap agama itu tidak sama. Setiap agama itu yang ada saat ini tidak sama. Kenapa? Kita berikan beberapa sebab. Kenapa dalil mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin ini adalah dalil mengatakan bahwa semua agama itu sama, maka kita sampaikan bantahannya. Yang pertama, kalau sekiranya agama ini sama dengan dalil mereka menggunakan dalil yang ke-6 tadi, lakum dinukum waliyadin, maka kita sampaikan Allah tidak akan menegaskan di ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Betul atau tidak? Kalau sekiranya semua agama sama, Allah nggak akan memulai dengan mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Berarti ini untuk membedakan ada di sana orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Apakah masuk ke logika kita? Dengan dalil lakum dinukum walidin, mereka mengatakan semua agama itu sama. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ya, maka ini tidak relevan. Maka kita sampaikan dalil yang pertama, Allah memulai dengan tegas. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, justru ketika Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, ini bukan justru menerjemahkan, menjelaskan kepada kita tentang toleransi bahwa semua agama itu sama. Enggak. Kenapa? Justru para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud lakum dinukum waliyadin ini adalah sebuah ancaman yang tegas dari Allah. Ya sudah, lakukan agama kalian, kami akan melakukan agama kami. Selama kalian tidak saling mengganggu, silahkan. Tetapi tidak boleh campur adukan antara apa? Urusan ibadah dan akidah. Ya, ini penting. Kenapa? Karena sekarang banyak juga para dai, orang-orang yang dikatakan cendekiawan, ya mengkampanyekan semua agama itu sama, supaya kita hidup damai. Selama ini bukankah kita hidup damai? Ya, selama kita tidak saling mengganggu. Tapi tidak boleh kita menjual akidah kita dengan mengatakan bahwasannya kita sama. Apakah kita ridho disamakan agama kita dengan agama yang memang Allah katakan di awal tadi, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini bantahan yang kedua. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum, tentu dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini haruslah kita berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, kalau sekiranya ayat ini ayat toleransi, ya, maka tadi Allah tidak akan memulai dengan mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bantahan yang paling telak adalah bantahan yang Allah bantah sendiri di dalam Al-Qur'an. Bagi mereka yang meyakini agama itu sama. Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 19. Apa kata Allah? Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, karena agama Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ya. Ketika kita mengatakan ini, berarti ini radikal, merasa paling benar. Ya memang Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan kita harus bangga dengan keislaman, hidayah yang Allah berikan. Namun bukan berarti akhirnya kita menyerang, membom, membunuh, itu tidak boleh. Apalagi mereka yang hidup di bawah perjanjian dengan kaum muslimin, tidak boleh kita ganggu. Tapi kita harus bangga dengan akidah kita. Kita harus bangga dengan agama kita. Yang kata Allah, inna dina indallahi al-Islam. Bahkan Allah pertegas hal ini dalam surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Allah gunakan huruf lan masuk ke fi'il mudhari, artinya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ya. Kata Allah, wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam,
falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Ini ayat kurang jelas apa lagi? Ya, kurang jelas apa ayat ini berbicara tentang masalah apa? Bahwasanya Allah tidak akan menerima agama yang lain. Dan ini Allah yang menyampaikan. Lalu apakah salah ketika kita menyampaikan di majlis kita kepada orang-orang muslim bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam? Apakah kita dianggap radikal? Tentu tidak. Ya. Karena Allah yang mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini cari-cari agama selain agama Islam, maka mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Allah yang menyatakan langsung di dalam Al-Qur'an. Maka ini bantahan yang sangat jelas. Ya, Islam tidak sama dengan agama yang lain yang ada saat ini. Ya. Maka ketika Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, ini justru ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan ancaman, ya, bahwasanya bagi kalian agama kalian sudah, bagiku adalah agamaku. Tidak boleh kita mencampur adukan urusan apa? Akidah dalam kehidupan kita. Ya, tidak boleh menyamakan antara satu agama dengan agama yang mengatakan kan semua agama itu sama, tujuannya baik. Ya, nanti di surga itu ada surga untuk agama ini, agama itu, dan lain sebagainya. Ingat, Islam adalah agama yang terakhir yang Allah turunkan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ya, yang mana Nabi SAW sampai pertegas di dalam hadisnya, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wala yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi yang mengucapkan. Apa kata Nabi? Demi jiwaku yang berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, mendengar dakwahku, baik dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Dia mendengar dakwah, dia mendengar bahwasannya Nabi mengajak kepada Islam, kemudian dia tidak beriman. Apa kata Nabi? Illa kana min ashabin nar. Melainkan mereka ini ya akan termasuk ke dalam penghuni neraka. Maka dalil-dalil ini sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa agama kita berbeda dengan agama yang lain. Maka jangan kita bermudah-mudahan untuk menerima pemahaman pluralisme yang mengatakan semua agama itu sama dengan dalil toleransi. Kita sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Ya, kita sangat menjunjung tinggi yang namanya perdamaian. Kita memerangi yang namanya terorisme. Kita sangat memerangi yang namanya orang-orang yang bersikap secara ekstrim dalam beragama. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi urusan akidah tidak bisa ditolak. Lihat bagaimana Nabi dikasih tawaran dengan tawaran yang begitu ya menarik, tapi Nabi tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maka ma'asyiral muslimin, surah Al-Kafirun ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita kokoh, istiqomah di atas tauhid, di atas kebenaran, apapun itu tawarannya. Karena memang sudah menjadi sunatullah, siapapun yang mendakwah kepada tauhid pasti akan diperangi. Dikatakan radikal lah, keras lah, ya. Karena memang dari dulu selalu dimusuhi. Ya. Seluruh para nabi dan rasul dimusuhi. Ya. Siapapun yang mengajak kepada tauhid, hanya kembali kepada Allah, kita harus menyembah Allah semata, menjauhi segala sesembahan selain Allah, maka itu pasti dimusuhi. Namun kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa Nabi kokoh dalam urusan ini, Nabi tegas. Tidak ada kompromi dalam urusan apa? Akidah. Maka mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah, Allah memberikan kita keistiqomahan. Allah memberikan kita petunjuknya untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah sampai kita diwafatkan dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dan mudah-mudahan dengan bekal tauhid yang ada pada diri kita, yang kita mengimani ya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan perkataan terakhir yang keluar dari lisan kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimatut tauhid, la ilaha
illallah. Sebagaimana Nabi katakan, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Kafirun ini surah yang sangat luar biasa, ya, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjuang bersama. Kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar senantiasa betul-betul mentauhidkan Allah, dan jangan pernah gadaikan akidah kita hanya karena dengan dalil toleransi. Kita sangat menjunjung tinggi toleransi, kita sangat menjunjung tinggi perdamaian, namun urusan akidah tidak boleh dicampur adukkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.